Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan materi tentang unsur transisi. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami membahas tentang unsur mangan. Dengan pemateri yang pertama ada Nurwahid Ibrahim, pemateri kedua Nurul Kolbiah, dan pemateri yang ketiga ada Nur Ain B. Ali. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mangan. Mangan merupakan unsur kimia dengan simbol Mn dan memiliki nomor atom 25, di mana mangan ini tidak ditemukan sebagai unsur bebas di alam, melainkan sering ditemukan dalam kombinasi dengan zat besi dan dalam banyak mineral. Mangan ini pertama kali dikenali oleh Schell, Bergman, dan ahli lainnya sebagai unsur dan diisolasi oleh Gahn pada tahun 1774 dengan mereduksi mangan dioksida dengan karbon. Lanjut, masuk pada karakteristik mangan, di mana mangan merupakan logam berwarna abu-abu keperakan yang menyerupai besi, keras, sangat rapuh dan sulit melebur tetapi mudah teroksidasi. Yang ketiga, logam mangan dan ion umumnya bersifat paramagnetik. Lanjut, pada reaksi kimia ini, di mana mangan ini dapat bereaksi dengan beberapa senyawa. Di antaranya ada pada persamaan 21.36, mangan bereaksi dengan 2HCl menghasilkan mangan klorida tambah H2, di mana pada persamaan 21.36 ini mangan mudah larut dalam asam. Yang kedua, ada 3Mn tambah 2O2 menghasilkan Mn3O4 persamaan 21.37, di mana pada persamaan 21.37 ini terjadi proses pemanasan. Ini terjadi proses pemanasan sehingga dia menghasilkan Mn3O4. Kemudian pada persamaan 21.38 ada 3Mn tambah N2 menghasilkan Mn3N2. Kemudian pada persamaan 21.93 mangan bereaksi dengan Cl2 menghasilkan MnCl2, mangan klorida. Mangan ini menunjukkan kisaran bilangan oksidasi terluas dari blok D. Keadaan terendah distabilkan oleh ligan penerima, biasanya dalam senyawa kompleks organologam. Mangan ini memiliki orbital terluar 3D5 4S2. Keadaan ini memungkinkan unsur mangan dapat berada dalam berbagai keadaan tingkat oksidasi, sehingga unsur mangan mempunyai bilangan oksidasi plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, sampai plus 7. Bilangan oksidasi yang paling umum pada unsur mangan ini yaitu plus 2 sampai plus 7. Untuk bilangan oksidasi yang paling stabil pada unsur mangan ini yaitu plus 2. Lanjut pada kegunaan dalam bidang industri. Di sini ada 4 kegunaan mangan yang digunakan dalam bidang industri. Yang pertama, mangan ini bisa digunakan dalam campuran baja, industri pigmen, las, pupuk pestisida, dan keramik. Yang kedua, mangan ini juga digunakan dalam campuran aluminium. Yang ketiga, industri baterai dan cat. Dan yang keempat ada sebagai zat tambahan pada makanan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurul Kolbiah Padiapuce. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Kita masuk pada mangan 7. Kimia mangan 7 didominasi oleh ion manganat atau permanganat, garam kalium, KMnO4,
adalah agen pengoksidasi yang kuat dan bersifat korosif pada jaringan manusia. Dalam kimia analitik, penentuan Mn melibatkan oksidasi Mn2 menjadi MnO4 oleh bismutat, periodat, atau peroksidisulfat. KMnO4 padat membentuk kristal ungu hitam gelap dan isostruktural dengan KClO4. Ion tetrahedral atau MnO4 memiliki ikatan ekuivalen, yaitu MnO seperempat 163 pm. Sifat kelarutannya menunjukkan spesies molekul nonpolar yang dikonfirmasi oleh strukturnya. Molekul terdiri dari sepasang tetrahedral yang berbagi titik sudut yang sama. Simpul ditempati oleh atom oksigen dan di pusat tetrahedral adalah pusat Mn7. Konektivitasnya ditunjukkan dengan rumus O3Mn berikatan dengan O, kemudian berikatan dengan MnO3. Selanjutnya, mangan 7 atau permanganat pada skala industri dibuat dengan mengubah MnO2 menjadi manganat, dilanjutkan dengan oksidasi elektrolitik yang mengubahnya menjadi permanganat. Di laboratorium, manganat dapat diubah menjadi permanganat dengan menambahkan asam karbonat atau CO2 padat atau dengan klorinasi. Reaksinya itu yang pertama MnO4 2- ditambah 4H+ menghasilkan 2 MnO4- tambah MnO2 tambah 2H2O. Yang reaksi yang kedua yaitu MnO4 2- ditambah Cl2 menghasilkan MnO4- ditambah 2Cl-. Yang reaksi yang ketiga, MnO4 2- ditambah 2CO2 menghasilkan MnO4- CO3. Larutan permanganat berwarna ungu tua dan digunakan secara luas sebagai oksidator untuk titrasi redoks atau titrasi permanganometri. KMnO4 terdekomposisi dengan katalis cahaya sehingga penempatan larutan harus pada wadah dan ruangan yang gelap. Selanjutnya, kita masuk pada mangan 6. Senyawa mangan 6 berwarna hijau tua, dapat dibuat dari reaksi antara MnO2 dan KOH dengan adanya air atau oksidator lainnya, atau dengan mereaksikan KMnO4 dengan alkalis. Nah, reaksinya yang pertama MnO2 ditambah 2 KOH menghasilkan K2MnO4 ditambah 2H+. Reaksi yang kedua yaitu 4 MnO4- ditambah 4 OH- menghasilkan 4 MnO4 2- ditambah 2H2O ditambah O2. Nah, mangan tidak stabil dan akan terdisproporsionasi menjadi permanganat dan MnO2 pada suasana asam lemah, misalnya pada penambahan asam karbonat. Baiklah, terima kasih. Itulah materi dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, saya Nur Ain B. Ali akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Mangan 5. Mangan 5 ditemukan dalam senyawa Na3MnO4. Natrium mangan 5 dibuat dengan mereduksi permanganat dalam konsentran KOH pada temperatur 0 derajat Celcius. Namun, MnO4 3- akan segera terdisproporsionasi menjadi MnO4 2- dan MnO2 pada larutan alkali atau menjadi MnO4- dan MnO4 pada larutan asam. Meskipun studi sistem MnF3 atau F2 menunjukkan adanya MnF5 dalam fasa gas, halida biner dari mangan 5 belum diisolasi. Satu-satunya oksohalida adalah MnOCl3 yang dibuat dengan mereaksikan KMnO4 dengan CHCl3 dalam HSO3Cl. Di atas 273 Kelvin, MnOCl3 terurai dan di udara lembab. Ia terhidrolisis menjadi MnO4 3-. Garam MnO4 3- berwarna biru dan sensitif terhadap kelembapan. Yang paling mudah diakses adalah K3MnO4 dan Na3MnO4. Dibuat dengan mereduksi MnO4- dalam larutan KOH atau NaOH pekat pada 273 Kelvin. Selanjutnya yaitu mangan 4 dan mangan 3. Mangan 4 oksidasi bersifat polimorfik dan non-stokiometri. Bentuk kimiawi dari mangan 4 lebih sukar diperoleh daripada mangan 3.
Bentuk oksida yang ada bersifat sangat stabil adalah MnO2 yang berwarna coklat tua. MnO2 merupakan bahan utama pembuat baterai kering. Satu-satunya halida biner dari mangan 4 adalah MnF4. Dibuat dari elemen-elemen ini adalah padatan biru yang tidak stabil yang terurai pada suhu kamar. Kristal MnF4 adalah dimorfik. Blok penyusun dari MnF4 adalah tetramer seperti yang ada di VF4 dan CrF4. Mangan 3. Senyawa mangan 3 yang stabil pada temperatur kamar hanya ada dua jenis, yaitu MnF3 dan Mn2O3 MnF3. Merupakan senyawa kompleks dengan menggunakan orbital D4 spin tertinggi. Oksida Mn2O3 dihasilkan dengan memanaskan MnO2 sampai temperatur 800 derajat Celcius. Mangan 3 dapat terstabilkan dalam bentuk kompleks. Kompleks tris 2,4 pentanadionato mangan MnACC 3 kali adalah salah satu bentuk kompleks mangan 3 yang stabil. Selain itu dapat juga membentuk kompleks yang stabil dengan fluor PO43- atau SO42-. Kompleks Mn oksalat dapat diamati secara langsung pada proses titrasi permanganometri menggunakan asam oksalat. Karena tidak stabil, mangan 3 dapat mengalami disproporsionasi menjadi mangan 2 dan MnO2 dengan reaksi sebagai berikut. 3Mn3+ tambah 2H2O menghasilkan Mn2+ tambah MnO2 tambah 4H+. Satu-satunya halida biner dari mangan 3 adalah MnF3 merah ungu yang dibuat oleh fraksi F2 pada mangan 2 halida dengan suhu 520 Kelvin. Ini stabil secara termal tetapi segera dihidrolisis oleh air. Terkait dengan struktur solid state MnF3 yang TiF3, VF3, CrF3, FeF3, dan COF3, tetapi Zahn-Teller terdistorsi yaitu putaran tinggi D4. Selanjutnya yaitu mangan 2 dan mangan 1. Garam mangan 2 dihasilkan dari oksidanya dengan berbagai metode. Jika dipanaskan masing-masing dalam HCl dan H2SO4 dengan konsentrasi yang sesuai akan dihasilkan klorida dan sulfat terlarut. Reaksinya sebagai berikut. Reaksi pertama MnO2 tambah 4HCl menghasilkan MnCl2 tambah Cl2 tambah 2H2O. Reaksi kedua MnO2 tambah 4H2SO4 menghasilkan 2 MnCl2 tambah O2 tambah 2H2O. Penambahan alkali pada garam mangan 2 merubah garam mangan 2 menjadi MnOH 2 kali. Mangan 2 adalah tingkat oksida mangan yang paling stabil. Selanjutnya yaitu mangan 1. Mangan 1 terjadi pada turunan beberapa karbonil seperti CH3MnCO 5 kali, MnCO 5 kali Cl, dan Na5MnCN 6 kali. Mangan 1 biasanya distabilkan oleh ligan penerima dalam turunan organologam. Tetapi beberapa senyawa perlu disebutkan di sini. Saat bubuk mangan dilarutkan dalam air free NaCN berair, kompleks mangan 1 Na5MnCN 6 kali adalah terbentuk zat pengoksidasi menjadi air. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.